cerita Nimas yang kemarin di stalkingin Adi selama 10 tahun lamanya akhirnya akan jadikan film. Yeay. Maju terus perfilman Indonesia. Mantap, mantap. Gue kira yang FOMO cuma netizen doang, ternyata PH Film juga sama FOMO-nya lu. Nah, ini nih yang gini nih jadi kerasa banget. Kayak lagi mau lawan Gojo, bro, sumpah. Ini kayak lagi Jujutsu Kaisen aja. Alasan Zoe Levana terobos jalur busway demi tingkatkan exposure transportasi umum. Si nyambung tuh. Pria Sorong rusak mesin ATM gara-gara uang gak keluar. Ternyata saldonya kosong. Ya. Apa yang terjadi? Yang jadi masalah adalah saldo bapak kan kosong. Kalau bapak ngerusak mesin ATM-nya, saldo bapak sekarang minus. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, bapak? Emang kalau orang nggak punya duit tuh kadang emosi, bro, sumpah dah. Kadang kesel sendiri gitu. Emang berita kocak-kocak, bro. Bulan Mei itu penuh dengan kebingungan. Lu ngerasa gak sih bulan Mei itu lama banget? Astaga. Bulan Mei itu kayak bulan Januari, men. Lu lama, cok. Lu lama, soangar bulan ini. Ada perkara masalah insiden banyak, kocak-kocakan banyak, ada korupsi lagi. Yo, aneh banget bulan ini. Polisi menangkap pemuda berinisial YJN karena merusak mesin ATM di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Pelaku yang emosional uangnya tidak kunjung keluar itu ternyata tak memiliki saldo di rekening. Kocak lu ya. Saat itu pelaku merusak mesin ATM karena dalam kondisi dipengaruhi alkohol. Saat itu dia mau tarik uang, tapi uangnya tidak keluar-keluar, sehingga dia merasa kesal dan merusak mesin ATM dengan batu. Ternyata saldo ATM-nya kosong. Udah mabok gak punya duit, ya jadi masalah, bang. Ya gitu. Makanya kalau mabok at least punya duit biar gak pusing. Jangan mabok. Punya duit. Gimana sih itu? Ya lu bayangin ATM-nya gak sih? ATM-nya kayak, wah ada pelanggan, tiba-tiba, wah, ada bang, jangan bang, abang gak ada duit. Aja hebat. Anyway, gimana kabar? Semoga sehat, semoga tidak stres, dan semoga lu berbahagia. Karena cerita Nimas yang kemarin di stalkingin Adi selama 10 tahun lamanya akhirnya akan jadikan film. Yeay. Maju terus perfilman Indonesia. Mantap, mantap. Gue kira yang FOMO cuma netizen doang, ternyata PH Film juga sama FOMO-nya lu. Rame dikit bikin film. Aneh bener. Nih, Soraya Intersign Films itu membuat postingan yang cukup mengejutkan di Instagramnya, di mana dia udah ngebeli hak adaptasi cerita Nimas Neraka 10 tahun dan kisah Nimas akan segera tayang di bioskop. Oh, by the way gini, kemarin gua kan dengerin podcastnya Mendoan deh. Mendoan itu bikin podcast sama Nimas. Terus Nimas tuh nge-clarify atau ngejelasin beberapa hal. Nih, jadi selama ini Adi itu nggak punya nomor handphonenya Nimas. Jadi tidak ada kontak secara telepon, SMS, WhatsApp gitu-gitu. Waktu itu kan si Adi sempat ada ngefotoin SIM card gitu kan. Ternyata SIM card itu dibeli bukan buat nelponin Nimas, tapi buat ngebikin akun-akun baru di IG, Twitter gitu-gitu, karena butuh kode verifikasi lewat HP kan. Jadi selama 10 tahun itu kebanyakan cuma berdasarkan Twitter. Maksudnya si Adi ini sebenarnya nggak pernah mention langsung gitu, tapi kayak cukup mengganggu karena sampai ada di titik dimana dia pernah ngechatin pacar-pacarnya si Nimas sampai sempat putus. Gini deh. Jadi kan ada beberapa kejadian creepy yang dilakukan sama Adi ke Nimas. Yang pertama, Nimas itu dulu suka main pet. Lo tau pet gak sih? Yang merah, yang kita nandain lokasi, terus kita update di tempat itu, terus kayak, wah gue lagi di sini nih gitu. Nah, Nimas ini punya pet. Kemudian karena petnya itu diupdate ke Twitter, dari Twitter itu jadinya ketahuan Nimas ini ada di mana. Nimas ini lagi di sekolahnya, tiba-tiba Adi nyamperin Nimas dengan cukup creepy gitu. Jadi dia tiba-tiba nyamperin ke sekolah, terus dia ngefoto kayak, Nimas aku sudah di sini gitu. Nah ketahuannya karena dilihat dari lantai 2 sama Nimas, terus kayak, hah
ada apa nih? Ngapain ini bocah kesini? Terus dilihat akun yang baru ngefollow Twitteran Nimas, terus kayak, oh ini si Adi gitu. Terus pernah Nimas ini pergi ke Malang, tiba-tiba Adi nyamperin ke Malang, ngebawa kue ulang tahun, pengen ngerayain ulang tahun bareng Nimas. Begonya Adi adalah Adi salah hotel. Jadi dia udah mah dari Surabaya ke Malang bawa kue, kagak jadi apa-apa, pulang lagi. Orang gila. Terus Adi sempat ngelempar jam mati yang dibungkus surat cinta, dilempar ke rumahnya Nimas, sama Nimas kemudian dibakar. Terus pernah dari jam 1 pagi sampai jam 4 pagi, hampir subuh gitu, berdiri di depan rumahnya Nimas, nggak ngapa-ngapain. Coba dibayangkan apa yang akan lu lakukan kalau di depan rumah lu ada mas-mas creepy ngeliatin kamar lu. Berdiri aja gitu. Berapa jam bro? Dari jam 1 pagi sampai hampir subuh. Set. Sampai akhirnya si Adi tuh sempat ada nge-tweet kayak, aku OTW ke rumah Nimas gitu-gitu. Terus sama Nimas sama maknya diberhentiin di jalan. Terus kayak yang dijegat, diomel-omelin, dikonfront gitu lah, dimarah-marahin sama maknya Nimas. Terus maknya Nimas juga nolak secara halus dengan bilang kayak, jangan ganggu Nimas lagi, Nimas sudah punya calon gitu-gitu. Tapi si bocah ini tetep aja. Terus mulai foto-foto titit 2018 penuh sama fantasi seksualnya, yang tweet-tweet aneh-aneh waktu itu. Nanti ditampilin. Nah yang sedih adalah 2016 Nimas itu pernah punya pacar, tapi pacarnya Nimas ini di DM sama Adi, sampai akhirnya mereka putus. 2018 Nimas punya pacar, pacarnya ditantang sama Adi, mereka berdua ketemu, Adi dipukulin sampai babak belur, tapi si pacarnya Nimas waktu 2018 itu menyerah karena gue gak mau urusan sama kayak gini lagi. Yang kocak adalah Adi yang ngajakin, sini pacar lu ketemu sama gue, tapi Adi yang dipukulin. Kok bisa? Kata gue kalau lu punya semangat untuk kayak ayo berantem sama gue, ya menang. Masalahnya babak belur. Terus sempat ada ancaman ke pacarnya Nimas yang sekarang. Nimas jadi trauma kemana-mana karena takut ketemu sama Adi. Terus ini juga harusnya penting. Salah satu alasan kenapa Nimas akhirnya ngeviralin itu, katakanlah memulai thread itu di Twitter, adalah karena pacarnya yang minta. Nimas sempat ada bilang kalau misalkan perkara Adi ini belum selesai-selesai, kita nggak bakal bisa nikah-nikah. Karena yang ditakutkan adalah, coba lu bayangin men, lu menikah, lu berdua menikah, lu sama pacar lu menikah, tiba-tiba ada orang creepy kayak Adi datang ke nikahan lu lah, atau datang ke rumah tempat lu berdua sama pasangan lu lah, atau nanti ketika lu udah punya anak tiba-tiba Adi ngeliatin anak lu lah. Amin, kayak creepy banget. Kalau misalkan si Adi tiba-tiba datang ke nikahannya Nimas terus ngencingin makanan gimana? Terus yang paling ultimate adalah kakaknya si Adi itu kan sempat ada nge-tweet kayak, selama ini kemana aja lu, diem-diem aja kan, padahal ditransfer duit sama Adi setiap bulan. Ternyata si Nimas bisa berjanji kalau dia tidak ditransfer duit 1 peser pun sama Adi. Bahkan Nimas berani menantang kayak, kalau misalkan gua nerima duit dari Adi, coba buktiin transfer gitu-gitu. Jadi kan si abangnya ini yang sekarang kehidupannya kagak tahu gimana, itu kan emang fitnah doang, dan justru abang yang bisa dilaporin. Ya gitu-gitu deh. Kita balik lagi ke perkara ini. Kenapa segala sesuatunya tuh harus di film? Enggak, gini. Kemarin aja tuh kita sempat ada omongan kalau si Norma Risma itu pengen dijadiin film kan, ceritanya Norma Risma kan. Lu inget kasus Norma Risma gak sih? Itu yang perkara mertua from hell itu loh, yang kisah nyata Norma Risma difilmkan. Inilah sinopsis film perzinahan menantu dan mertua ini. Waktu itu kan hak adaptasi ceritanya udah dibeli sama di company, tapi nggak kunjung dijadiin film kan. Gue juga nggak tahu kenapa, mungkin hype-nya udah habis. Terus ini juga ingin dilakukan seperti itu, segera di bioskop. Kenapa? Nggak semua harus dijadiin film loh. Gini. Teruntuk bapak-bapak, ibu-ibu pemilik PH sekalian, percayalah, tidak semua film yang ada tulisan based on true story-nya itu laku atau bahkan bisa dinikmati, gue nggak tahu ya. Tapi belum tentu laku. Ya. Filmnya juga bakal kayak apa? Men, yang perkara kemarin Vina aja lu, itu perdebatan masih panjang. Baru-baru ini film Vina itu akhirnya dilaporin ke pihak kepolisian sama beberapa lawyer gitulah. Filmnya Vina kurang banyak apa perdebatannya? Orang kan marah karena
Kenapa dijadiin film? Dan filmnya film horor, men. Kalau film dokumenter gue masih oke lah gitu. Meskipun tujuannya itu berhasil, yaitu ngebikin pihak kepolisian ngusut lagi kasusnya, tapi kan kita lagi bicara etis nggak etis loh. Jadi film horor. Apalagi di pikirannya kalau bukan perkara ijo-ijo di mata. Ini lagi, buset dah. Dan alasannya karena apa? Ya karena gini. Setahu gua kan nggak tahu banget tentang film ya, gua juga jarang nonton film anyway. Tapi setahu gua, alasan kenapa beberapa buku cerita dari novel atau dari Wattpad itu dijadikan film layar lebar adalah karena mereka punya basis masanya tersendiri. Jadi kalaupun orang awam nggak nonton, at least mereka punya backingan dari orang yang menyukai webtoon, novel atau apapun itu. Ada backingannya lah. Nah kalau ini gimana? Men, keviralan di Indonesia tuh cuma 3-4 hari, habis itu udah loh. Mentok 2 minggu sih. Ya, seminggu 2 minggu lah. Orang lupa habis itu. Yakin ada yang ini mau nonton maksudnya. Dan semuanya bermula karena itu kan. KKN Desa Penari, kami cinta film itu. Ada prequelnya, buset. Mentang-mentang ada satu yang berhasil, semuanya langsung ingin mencoba. Wah. Lo kalau tahu ya, banyak sekali langsung penulis-penulis di Twitter yang bikin cerita-cerita kayak Simple Man itu. Nah, tapi gini, balik ke ini, lu bakal nonton nggak? Menurut lu bakal nonton filmnya nggak? Kalau saya sih skip ya. Tapi akan seru sih kalau misalkan filmnya itu isinya screenshot, screenshot dari tweet Adi. Mulai dari tahun 2010. Mampus gak lu? Lu baca tuh di bioskop layar kan gede kan. Lu baca tuh makan popcorn aja. Waktu udah ke slide, bang belum bang, yang tadi belum, balik. Itu tadi apa? Foto titit nih anjing gitu. Anyway, gua lupa. Ada sebuah perkara yang sebenarnya dari kemarin gue janjiin untuk gue bahas kan, tapi tidak kunjung gue bahas, jadi akan gue omongin sekarang. Ini semua adalah tentang kembalinya pembahasan istriku ternyata cowok juga. Jeng gitu deh. Ada perkara yang persis sama seperti video gua 7 tahun lalu. Video gua 7 tahun lalu kurang lebihnya gini. Pacaran 8 bulan, sering gituan, ternyata pacarnya cowok juga. Nah, itu kejadian lagi dong. Kejadian sendiri terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, di mana ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki yang menyamar sebagai perempuan untuk kemudian menikah sama laki-laki. Dan ini acaranya cukup gede loh. Kita ke kronologisnya dulu deh. Jadi pernikahannya sendiri dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2024 jam 9 waktu Indonesia Timur, 9 pagi waktu Indonesia Timur. Pernikahannya sendiri bahkan sudah disahkan oleh KUA setempat. Dan bahkan KUA-nya itu sempat ngebela dua orang ini dengan kalimat kalau yang ceweknya itu beneran cewek, ada bukti-buktinya ini itu segala macem. Jadi ini bukan pernikahan sesama jenis gitu-gitu. KUA-nya bahkan sempat ngebela nih. Pemerintah daerah Halser bersama pihak kantor Kementerian Agama dan pemerintah desa langsung menggelar pertemuan. Dalam pertemuan disepakati sejumlah poin. Setelah melakukan konfirmasi, hasil konfirmasi dengan Kepala KUA Kecamatan Gane Barat Selatan menyatakan bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan sah antara laki-laki dan wanita. Kok bisa? Kasus beberapa waktu lalu kan sempat ada juga yang kayak gini, cuman emang si ceweknya ini niatnya nipu untuk menguasai harta si cowok. Makanya nikahnya cuma bisa nikah siri. Karena apa? Karena secara dokumen kependudukan itu nggak bisa. Si orang yang sebelumnya ini dia nggak punya dokumen kependudukan atas nama wanita. Jadi dokumennya nggak bisa dinaikin ke atas. Jadi nggak bisa dikonfirmasi secara hukum gitu. Ini beneran nikah atau enggak. Nah kalau ini secara hukum sudah sah. Ada dokumen nikahnya kan berarti. Kok bisa kelewat? Kok bisa keskip? Berarti ada pemalsuan identitas dong. Gitu loh. Hasil koordinasi dengan Kepala Desa Sekli menyatakan bahwa informasi tersebut adalah fitnah. Aduh. Hasil pemeriksaan kelamin dan dokumen berupa akte kelahiran dan ijazah yang dilakukan oleh adik dari pasangan laki-laki
menyatakan bahwa istri kakaknya adalah benar-benar wanita. Nah, ini dipertanyakan. Urutan perkaranya adalah mereka akad nikah jam 9 pagi. Yang lucu adalah ini. Kepala desa mengungkap awal mula kecurigaan nih. Sekitar jam 9 itu mereka menikah. Saya juga hadir. Waktu itu kami lihat dia, si ceweknya, cantik lagi. Cantik lagi. Cantik lagi. Cantik lagi. Kepala desa, bro. Kami juga belum dapat informasi bahwa dia itu entah laki-laki, banci atau perempuan. Kami belum tahu. Jadi nanti ada isu berkembang baru ketahuan. Nah, ini cantik lagi kan berarti bapak iya gitu. Karena kan yang cantik hanya wanita, Pak. Laki-laki mah ganteng. Nah, ketahuannya itu setelah 2 hal. Yang pertama, waktu di make up, MUA-nya ngerasa kalau postur badan si cewek ini kayak ada yang aneh, kayak cowok banget gitu. Terus satu lagi, ada satu bapak-bapak namanya Bapak Malik yang adalah salah satu guru di desa Sekli, mengupload foto Della berseragam SMA dengan rambut pendek dan akhirnya viral di media sosial. Dalam foto tersebut, Della merupakan laki-laki. Fotonya itu yang ini. Jadi dia sebenarnya laki-laki. Udah mah kegap sama MUA-nya karena ngerasa ada yang aneh. Ada satu bapak-bapak yang nemu dari Facebook. Gue juga gak tahu sih entah dari mana, tapi bapak-bapak ini cocok jadi bin sepertinya. Dia bisa nemu aja si bapak-bapak ini. Nah, dari 2 kecurigaan tersebut ditambah lagi satu kecurigaan yang lain, yaitu Bapak Malik mengatakan kecurigaan terhadap Della semakin mencuat gara-gara Della menolak dipakaikan baju pengantin oleh tukang rias dan mengaku pakaian dalamnya ketinggalan di Weda. Weda itu tempat tinggalnya dia menurut dia. Akhirnya Bapak Malik minta istri aparat desa buat mastiin jenis kelamin, dan setelah ditelusurin baru ketemu kalau loh, ada batangnya ini mah. Kok ada tongkat sapam di sini gitu. Wah, akhirnya rame lah itu perkara. Nikahan udah kelar, maksudnya MUA-nya udah oke, udah sip. Tiba-tiba gagal dan gak jadi. Ini foto-foto dari pernikahannya. Kayak gini, laki-laki kan punya insting ya. Maksudnya kayak kita tuh punya gaydar gitu loh. Maksudnya kayak kita bisa melihat kalau misalkan laki-laki lain belok atau enggak gitu. Tapi entah karena udah tumpul atau gimana, gue tuh ngerasa ini cewek aja loh. Nggak tahu ya. Gue tuh nggak ngelihat kalau ini cowok. Mungkin lu nggak ya. Tapi gue awalnya tuh nggak. Soalnya yang pertama kali rame itu kalimat gini, ada yang aneh nggak? Terus gue lihat apa yang aneh. Ibu ini enggak. Mbak ini enggak. Mas-mas ini kayak tekanan batin sih, namanya nikah kan keluar duit banyak. Ibu-ibu ini ya udah ngejreng banget merahnya gitu. Gue ngerasa nggak ada yang aneh, tapi ternyata sih mbak-mbak ini cowok. Padahal kayak di foto ini nggak kelihatan. Di foto yang lain mulailah nampak kayak buset. Postur tubuhnya seperti back timnas gitu-gitu, langsung orang komen gitu. Jadi ada banyak orang komen yang kayak, oh dari posturnya sih udah kelihatan kayak back timnas ya gitu-gitu. Terus alisnya gue juga nggak tahu kenapa sih alisnya harus kayak gini, gue juga bingung dah. Nah ini nih yang gini nih, jadi kerasa banget kayak lagi mau lawan Gojo bro, sumpah. Ini kayak lagi Jujutsu Kaisen aja. Setelah dicek itu kan akhirnya ketahuan kalau dia laki-laki, terus perkaranya jadi rame dan dia pun akhirnya minta maaf, maksudnya malu gitu dianya, langsung penyamaran terong anjing gitu. Dikira wanita, ternyata waria. Nikah sah disaksikan warga. Kedua pria ini melangsungkan ijab kabul. Pernikahan itu diwalikan ke petugas pencatat nikah secara sah menurut agama karena tidak mengetahui bila orang yang dinikahi Naim adalah seorang waria alias laki-laki. Nah, ini ada pemalsuan dokumen dong berarti gitu loh. Nah terus nggak lama setelah itu Kemenak yang daerah sana tuh kan ngeluarin ini kan kayak somehow klarifikasi kayak enggak itu cowok sama cewek kok. Ternyata mereka akhirnya klarifikasi dan meminta maaf. Kemenak Halmahera Selatan sebelumnya salah menyampaikan pernyataan dengan menyebut tidak benar adanya pernikahan sama laki-laki. Setelah pihak aparat desa kembali memeriksa, pihak Kemenak Halmahera Selatan pun kembali menyampaikan klarifikasi. Ada klarifikasi dari klarifikasi. Mantap. Ya intinya minta maaf. Ini untuk menghindari amukan warga dan keluarga, pihaknya kini sudah mengarahkan sejumlah aparat keamanan dan kepolisian. Nah, saking ramenya, karena emang kalau lu lihat videonya itu rame banget.
Rame banget bro, sumpah ini rame gila. Ini dianya. Bukan kan? Apa dipegangin biar nggak mukul? Rame banget ini. Ya gimana enggak bro? Kayaknya ini nggak pernah kejadian di sana. Kayaknya ini sulit untuk kejadian di mana-mana dah. Kayak lagi ngeliatin apaan tahu? Kayak ngeliatin rumah kebakaran, rame banget. Cuma yang masih menjadi tanda tanya di kepala gua adalah gini. Sempat ada omongan kayak gini. Hal ini berdasarkan pemeriksaan luar yang dilakukan oleh bidan desa. Bahkan dari hasil percakapan dengan mempelai laki-laki diketahui bahwa setiap akan melakukan hubungan, sang istri tidak pernah mau menyalakan lampu. Tentu menjadi tanda tanya dong. Setiap akan melakukan hubungan ini terjadinya kapan? Kan Doski nikah tanggal 15. Ketangkapnya kan hari itu juga. Kok ada kata setiap? Nah ini berarti persis sama yang 7 tahun lalu dong. Segimanapun mau dimatiin lampunya, saya udah menikah nih. Jadi saya jokes gini boleh gak sih? Seperti yang kita tahu bersama, ya kan? Bagaimana melakukan habek-habek itu? Bagaimana? Nah, mungkin dimasukin ke pori-pori kan? Disundul-sundul gitu. Yang jadi pertanyaan sama orang-orang di internet dari kemarin adalah, apakah si cowoknya tahu kalau istrinya ini ternyata cowok juga? Itu satu. Apakah si cowok ngaku cewek ini pure menipu? Atau mereka berdua memang setuju menikah? Karena dari persiapan dokumen itu siap banget. Nah itu yang jadi pertanyaan gitu. Cuman pada akhirnya ya Doski minta maaf. Maaf sebesar-besarnya. Bahwa saya sebenarnya. Dan saya sebenarnya laki-laki. Tapi dari suaranya men, suaranya cewek banget gak sih menurut lu ya? Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bahwa saya sebenarnya. Dan saya sebenarnya laki-laki. Cuman kasusnya sudah didalami sama pihak kepolisian. Kalaupun nanti mau dilanjutkan perkara hukumnya, kemungkinan besar akan kena pasalnya pasal penipuan. Kalau memang si cowok mengaku cewek ini sengaja menipu. Dan keluarganya kesel banget itu gue yakin. Aduh. Lu kebayang gak sih? Maksudnya gini, berita ini itu cuma beda beberapa minggu sama kasus yang hampir sama sebelumnya. Jadi ada 2 kasus, cowok ngaku cewek kemudian menikah dalam waktu berdekatan. Coba lu bayangin pihak kepolisian nerimanya gimana. Halo pak, ini ada kasus jadi ada orang menikah pak. Tapi ternyata ceweknya cowok juga pak. Hah? Lagi? Di mana? Lagi ya. Capek banget tuh. Begitulah kawan ya. Hati-hati, hati-hati. Itu aja saya mah memberitahunya hati-hati. Malik mengungkap Naim dan Della menjalani hubungan pacaran selama kurang lebih 6 bulan sebelum keduanya memutuskan untuk menikah. Dia menyebut Naim tidak memberi uang ke Della, maharnya pun hanya segelas air putih. Lalu pasien disembur. Lalu gue kemarin sumpah pengen marah-marah banget, gue nggak bohong gue. Orang tuh kalau misalkan nyari exposure, mau pengen terkenal atau apa, kelakuannya nggak usah yang gini-gini banget gitu loh. Kalau misalkan nggak ada kontroversi yang bisa dibuat, jangan dibikin-bikin dengan cara kocak dan gak masuk akal ini. Ada seorang TikToker, ini perkara udah lama men. Doski juga udah ada minta maaf, nanti minta maafnya nanti. Cuman dia bikin video se-pick me ini, anjir pick me banget. Guys, aku nyangkut. Oke, bentar kita coba turun ya, maksudku apa? Ini ya, lihat ya. Kita nggak sengaja ke jalur busway karena mama salah nyetir. Di depan ada bus dan dia nggak jalan dari tadi. Di belakang juga ada bus, jadi kita stuck dan kita di sini ada ini, jadi kita nggak bisa jalan guys. Dan kalian tahu nggak, ini tuh sampai depan, jadi depannya itu busnya itu full banget, ada banyak banget, nggak mungkin bisa jalan ini, panas juga ini. Ini kan gede, ini mobilku kecil dan di situ semua bus lagi sampai belakang, oh my god.
Like, can you guys help me? Like, solusinya gimana? Please komen di bawah. Saya Solusinya jangan goblok. Sampai jam 4. Lo tau nggak? Dia tuh ngebikin video ini seolah-olah dia nggak tahu hukum yang berlaku gitu loh, dan itu yang menyebalkan dan dilihat sebagai caper dan pick me dan tidak jelas dan aneh dan demi TikTok dan demi views, demi engagement, demi like apapun itu. Gue tuh ada keselnya tahu sama content creator semacam ini. Kayak ini tuh obvious sekali yang lo lakukan melanggar hukum. Kenapa seolah-olah itu adalah kesialan? Wah, gue sial banget nih masuk jalur busway. Kok bisa dengan kesadaran penuh dan nalar yang luar biasa sengaja masuk ke jalan yang ada separatornya? Kalau misalkan dia lama di kampung terus baru datang ke Jakarta, ya normal mungkin masih kayak apa itu busway, aku tidak tahu gitu. Bukannya ini jalur khusus untuk mobil orang kaya gitu. Aneh banget dah. Masalahnya di sini dia bilang kayak mama saya salah nyetir. Ya dikasih tahu dong. Apa gimana sih? Apa dia saking kayanya ya? Maksudnya saking kayanya tuh dia nggak pernah tahu ada yang namanya busway gitu. Oh my god, aku terlalu rich people untuk mengetahui ada transportasi umum. Ih, apa itu? Gembel. Terus ada orang nge-tweet gini, gue nggak tahu ini bener atau enggak ya, tapi ada orang di Twitter yang ngebawa kalimat, barusan dapat info dari teman influencer. Ini Cece emang rumahnya sekitar situ, sengaja nyangkut dan pakai mobil paling murah. Beberapa kali tag, habis tag dia pulang naik Alphard, supirnya suruh nungguin Avanza-nya. How? Memang kehidupan berpalsu-palsu di internet ini sepertinya keren sekali ya dilakukan sama orang-orang ini. Tepuk tangan untuk orang tolol. Gue suka sekali meme-meme kayak gini di Twitter, sumpah. Bertepuk tangan untuk kebodohanmu. Nah, masalahnya adalah yang menyebalkan ya. Yang menyebalkan nih, kan gak lama video itu dilihat sama pihak kepolisian dong, tentu saja. Nah, itu dinaikin di kontennya. Dan asal lu tahu ya, Doski tuh kayak punya followers cukup banyak gitu. Nih, followersnya tuh kayak 2,9 juta. Siapa yang ngikutin orang ini sampai 2,9 juta padahal bikin videonya aneh begitu? Alasan Zoe Levana terobos jalur busway demi tingkatkan exposure transportasi umum. Si nyambung tuh. Kamu ngapain ngebikin video ngelempar semangka ke tanah? Itu penghinaan terhadap makanan. Oh enggak, ini saya cuma pengen ngasih tahu ke orang kalau semangka itu enak. Apa? Nggak nyambung situ analogi, tapi kayak apa? Saya mau klarifikasi video busway. Saya membuat video itu bukan untuk viral, dan saya tidak menyangka bisa viral. Tapi saya mengunggah video itu karena tergerak hati saya untuk meningkatkan exposure kendaraan umum di Indonesia dengan style konten saya sendiri. Exposure apa? Lu nyari exposure buat diri lu sendiri tuh, mah gak usah alas-alasan jelas, najis. Indonesia Emas 2045. Ini orangnya kayak gini. Doski tuh kelahiran tahun berapa? 2000-an atau 2004 apa berapa? Lupa gua. Emas banget di Indonesia kita. Kemarin tuh sampai ada pembahasannya. Aduh, sayang sekali gue telat bikin video. Tapi pembahasannya waktu itu adalah di internet itu ada mata uang tersendiri. Mata uang itu namanya exposure tentu saja. Analitik lu in a way kayak views, likes, komen, engagement berapa banyak, kemudian dikonversi menjadi brand promo, bisa jadi iklan, bisa jadi AdSense, apapun itu. Dan dia berusaha try hard banget ini bro untuk tetap ngedapetin exposure itu supaya bisa mahal. Promo-promoan itu aneh banget. Yang menyebalkan buat gue adalah gini. Dia ke kantor polisi pakai baju kayak gini, ngapain sih? Nama saya Zoe Levana. Atas pelanggaran yang saya sudah lakukan, saya sudah mendapatkan surat tilang. Saya mau klarifikasi tentang video busway. Saya membuat video itu bukan karena saya ingin viral, saya pun tidak menyangka bisa viral. Tetapi saya mengunggah video itu karena tergerak hati saya untuk menaikkan exposure kendaraan umum di Indonesia dengan style konten saya sendiri.
Saya minta maaf jika banyak dari kalian sudah emosi dan salah paham karena video yang saya unggah. Sekian dan terima kasih. Menurut lu dari video 47 detik ini ada nggak lu jadi tergerak jadi pengen pakai busway gitu? Gue sih enggak ya. Gue tergeraknya malah jadi pengen maki-maki orang yang bikin video ini. Masalahnya jadi ke kantor polisi kayak mau dangdutan aja, kayak mau nge-DJ. Zeolevannya mengaku buat konten terjebak di busway atas permintaan supir bus Transjakarta. Apaan sih? Apaan sih? Lah kocak. Mbak kalau mau fashion show jangan di kantor polisi mbak. Aduh. Bapak biasa aja ngeliatnya mbak. Aduh. Masalahnya gini men, kadang tuh ada dilema tersendiri gitu. Dilemanya tuh gini. Ada orang melakukan kelakuan-kelakuan aneh di internet, mengesampingkan otaknya untuk membuat konten di internet. Dan kontennya tuh bisa yang seaneh itu sampai lu gak berpikiran kalau itu bisa dibuat oleh manusia gitu. Salah satu cara untuk supaya konten kayak gitu gak ada adalah dengan jangan ditonton, jangan dilihat. Masalahnya kita tuh kayak punya gitu untuk kayak pengen banget ya Allah, gimana ini pengen keluar kata-kata mutiara dari mulut ini gitu. Tapi kayak aduh gitu. Ada dilemanya, kita nggak pengen orang-orang kayak gini berkembang biak dengan membuat konten-konten kayak gitu lagi. Tapi caranya adalah jangan diurus. Sedangkan kita tuh punya kecenderungan untuk ngurusin kayak gini karena ini terlalu tolol. Dia bikin video kayak gini, katanya untuk naikin exposure. Ya Allah, Jaka Sembung bawa golok. Golok lu. Mana sih? Aneh banget, anjir, gue nggak paham dah. Pola pikirnya tuh gimana sih? Nyambung banget itu kayaknya. Sebab ngapain lagi? Bapak pulang ditungguin bininya itu. Bininya lagi ngangetin sayur sop. Lah nempel-nempel aja itu. Kenapa nyangkut? Pak, nyangkut tapi gimana? Jatuh. Oh, kakinya terlalu ke belakang untuk napak, men. Jadinya nggak bisa ini. Oh, gue kira sengaja, nggak sengaja. Jadi kaki kirinya itu terlalu ke belakang, jadi nggak bisa jadiin tumpuan. Butuh sandaran. Bahu jalan hanya untuk kendaraan darurat, bukan untuk menemani sedihmu. Kalau itu bahuku. Bacot. Kita cari bahasan lain nanti. Gua rasa itu aja dulu tuh video gua kali ini. Apa sih, aneh banget dah. Elah. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Jangan lupa subscribe dulu yang belum. Dan lu bisa follow sosial media gue di @lunatic_twister. Gitulah. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye-bye. ...2024 tuh udah masuk bulan Mei kan. Bulan 5 gitu. Bulan depan tuh bulan 6. Artinya masih ada 7 bulan lagi sampai 2024 tuh selesai. Menurut lu, apakah masih akan ada kasus yang berulang? Kayak menurut lu, itu yang perkara istriku cowok juga tuh akan terjadi lagi nggak ya? Karena gue pikir udah 7 tahun tuh nggak bakal ada lagi, men. Ternyata kok berulang lagi. Masalahnya bete cowoknya, men. Udah kayak, saya terima nikah dan kawinnya, binti ini dengan mas kawin tersebut tunai. Yes, gitu. Ayo gitu. Nunggu salaman dulu kan, salaman udah nggak tahan tuh. Ayo gitu. Waktu masuk kamar tutup pintu. Waktu lah sama bang. Lah temenan kita ini. Lah, ini Joni itu siapa bang? Yes papa. Wah Joni, yes papa. Kocak lu sapi ya mas. Bye-bye, thank you.